Assalamualaikum, Mas Syarif. Waalaikumsalam. Sugeng dalu. Sugeng dalu kaitan. Pripun kabare? Alhamdulillah baik. Mas Syarif sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Ya begini deh. Sehatnya orang ratusan tahun kan ya begitu. Ratusan tahun. Tadi kenapa Mas? Sahabat lama yang apa Mas? Yang terlupakan Mas? Yang saking lamanya nggak ketemu sampai lumutan kita. 2015. Terakhir kita ketemu. 2015 Mas. Iya. 6 tahun yang lalu. Iraksa sama itu mau bikin Seven Avenger waktu itu ya? Iya, apa sih? 9. Songo. Oh 9. Iya, Songo. Iya. Songo nggak jadi Songo ya, Mas. Iya. Tapi habis itu ketemu lagi yang waktu di Trans 7. 2015 juga tapi berbeda bulan. Oh, aku yang itu lupa kayaknya. Yang sama Mbak Sarah. Iya. Sama siapa ya? Sama Janet. Iya, udah lama sekali ya. 2015. Iya, 2015 berbeda bulan doang. Iya. 2015 itu berarti 6 tahun yang lalu ya? 6 tahun yang lalu ya. Aku masih ada fotonya itu. Jadi aku tadi ngeliat fotonya. Oh, 2015 masih yang pertama yang sama Mas Andes itu kan, terus yang beda bulan itu yang di Trans 7. Yang pertama ketemu itu yang di Trans TV itu. Iya. Ya, Kak Intan itu masih ini ramping banget itu. Sekarang juga masih, Mas. Iya ya. Sekarang udah punya ekor. Oh iya. Dulu berdua aja kan ketemu sama suami tuh. Iya. Ada siapa ya bersembilan itu ya? Aku lupa tuh ada Mbah Mijan. Nah, Ada Mbak Dimas, Mbak Mijan, Kuraksa. Iya, ada Elmika ya, Mas. Oh iya, Elmika, Ardian. Ada Mbak Citra. Orang sakti itu lah. Orang-orang sakti. Orang-orang sakti. Iya, saya bocah sendiri waktu itu, nggak ngerti apa-apa. Disuruh datang. 2000 hari, iya Kak ya. Berarti kalau 6 tahun kan 2000 hari seenggaknya. Iya, 2000 pas. hari itu kalau dalam ritual itu sudah bisa minimal panen 2 kali karena ya ukuran ketika kita belajar spiritual itu kan 1000 hari biasanya. 1000 hari baru bisa memanen apa yang kita benih-benihnya itu. Kalau 2000 hari berarti sudah panen 2 kali. Ini panen yang kedua. Langsung deh ngobrol-ngobrol. Iya, Mas. Panen yang kedua. Ini aku boleh nanya juga ya sama Mas Syarif ya? Enggak dong, jangan. Curang. Langsung enggak. Lo kan namanya sharing itu kan. Kalau sharing itu kan boleh dari kedua belah pihak. Dari aku juga nanya ke Mas Syarif kan lebih banyak pengalamannya. Enggak boleh. Nggak boleh. Iya, Mas Syarif tidak boleh ditanya-tanya, katanya gitu di sini. Oh, nggak ada itu. Nggak ada. Katanya silahkan Kak Intan kalau mau nanya gitu. Aduh, kepencet lagi.
Kepencet lah pulsanya. Jadi saling tanya kita, Oke, Mas. kita ya. Kak Intan mau nanya apa? Belum dong, kan belum ngobrol. Iya. Oh iya, mau nanya satu. Mau nanya satu aja. Mau nanya satu aja, Mas. Apa tuh? Kapan mau napak tilas bareng? Oke, iya iya. Itu aja. Salam catat nih, request dari Kak Intan nih. Kemarin kita sudah punya plan itu, tinggal mau bikin itu apa rundown acaranya gimana, terus sama lokasi. Jadi nanti mungkin Kak Intan akan dikabarin. Oh iya, siap. Oke, Mas Syarif. Gitu. Oke ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nanya dulu. Iya, monggo. Ini teman-teman kan nitip ada berapa pertanyaan? 12. 12. Jadi mungkin 12 itu simbolik dari perjalanan selama setahun ini kali ya. Jadi satu pertanyaan mewakili 1 bulan. Ajar. Anak-anak ini kurang ajar anak-anak ini ya. Kok jadi pasin 12 gitu. Oke, pertanyaan pertama. Kayak kuis, Mas. Pertanyaan pertama. Iya. Ini bapaknya dikerjain sama anak-anaknya ya? Iya tuh. Katanya untuk tutupan akhir tahun katanya gitu. Ini sebagai seorang indigo di tahun ini ya, spiritual apa yang Kak Intan fokuskan gitu? Apa Kak Intan punya lagu khusus untuk tahun ini? Kalau tahun ini sih sebenarnya nggak ada sesuatu yang khusus, tapi lebih mempersiapkan diri terkait sama YouTube aku Jurnal Intan Indigo itu lebih mempersiapkan diri ya secara kematangan semuanya lah, Mas, secara mental dan lain-lain buat oke, Jurnal Intan Indigo ini pengen serius, pengen fokus sama napak tilas sejarah, apalagi sejarah, nggak cuma sejarah tapi napak tilas leluhur di Nusantara gitu. Tapi perlahan dijalani, sambil dijalani sih, Mas. Jadi belum semuanya terrealisasi di tahun ini, tapi lagi bismillah, lagi dimulai gitu. Mungkin nanti butuh bimbingannya Mas Syarif buat yang lebih paham tentang sejarah ya kan, tentang Nuswantoro kayak gimana. Kalau Kak Intan pemula sih memang pantas aku bimbing, tapi sejauh ini karena yang aku bilang tadi sudah 2000 tahun yang 2000 hari yang lalu, artinya Kak Intan sudah bukan pemula lagi, sudah punya kematangan spiritual tersendiri. Jadi kita jatuhnya bukan aku membimbing Kak Intan, tapi apa tuh, Mas? Saling sharing. kita belajar bersama-sama. Ya, Ya, boleh. Kita belajar bersama-sama itu. Iya, karena Apalagi anak sekarang itu kalau belajar sesuatu kan cepat, ya instan. ya kan? Kalau saya insya Allah nggak ada kata berhenti buat belajar. Jadi mau sampai mana tahapan atau fase yang pernah saya iniin, kok jadi saya sih? jadi resmi banget. yang pernah aku jalani itu tetap belajar dan terus belajar. Sama siapa aja, ketemu sama siapa, nambah pengalaman, nambah belajar gitu, Mas. Keren sih, itu wujud dari kerendahan hati ya. Ciri khas spiritualis sejati kan itu, punya rasa rendah hati terhadap siapapun. Oke, menarik sih ya. Napak tilas itu kadang-kadang kita bisa bisa nemu banyak hal gitu ya. Iya. Nah, kalau versi Mas Syarif sendiri, napak tilas itu sebenarnya dari kaca ya kan satu-satu biar sama. Kalau napak tilas dari kacamatanya Mas Syarif itu yang kayak gimana? Yang selalu ketemu dengan petilasan kah atau enggak? Kayak gimana tuh? Ada satu bijak yang ngendikan,
kalau kita misalnya napak tilas atau merasa terpanggil untuk menapak jejak dari apa yang leluhur pernah lakukan, itu biasanya bukan semata-mata karena kita terbawa sama keinginan kita sendiri, tetapi bisa jadi karena memang panggilan. Iya, gitu. panggilan tanda kutip ya Mas. Iya. Ya, panggilan. Jadi kita nggak bisa ya kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa kita punya ketertarikan untuk tiba-tiba ziarah ke satu tempat, ziarah ke makom atau maqbaroh dari figur tertentu. Itu kita nggak bisa menjelaskan. Begitu kita sudah selesai ziarah, Baru akan mengerti. Beberapa hari kemudian, baru ketemu. Tapi Kalau itu aku sih begitu biasanya. Tapi itu selalu ke ziarah, selalu ke makam atau ke makom atau enggak, atau bisa ke tempat bersejarah, hanya tempat bersejarah kayak candi dan lain-lain gitu. Ya beragam sih. Yang terakhir waktu itu aku ke petilasannya Ratu Sima, penguasa ratunya kerajaan Kalingga, Holing. Di mana itu Mas? Pusatnya itu kalau nggak salah di daerah Batang, Pekalongan, itu kan dulu wilayah kerajaannya. Nah itu kebetulan petilasannya ada di salah satu kampung di daerah Pati, Jawa Tengah sana. Nah aku ke sana ya nggak ngerti, tiba-tiba ada makam Ratu Sima baru ditemukan. Pas ke sana dia membaur dengan makam rakyat warga biasa gitu. Ya memang awalnya gimana gitu. Nah, itu sih yang membuat akhirnya kita ngerti, oh ternyata wilayah dari kerajaan Kalingga itu termasuk seputaran Pati dan yang lain-lain gitu. Itu salah satu yang aku ini. Jadi tidak mesti makam, tapi itu petilasan, karena Ratu Sima itu kan mungkin sudah berapa, kalau kita misalnya melihat dari perspektif fakta sejarahnya kan pasti lemah gitu, karena sudah sekian 800, 600 ya. Nah itu Ratu Sima kan abad ke-6, ke-7 itu sudah pasti susah untuk ditemukan makamnya. Itu sih ya. Itu yang terbaru Mas, berarti baru ditemukan ya? Itu tahun ini. Itu. Iya soalnya. Itu seru. Iya soalnya kalau napak tilas, makanya aku tanya ke Mas Syarif kan, karena kalau dari perspektif aku pribadi, napak tilas itu enggak selalu harus ziarah atau ke makam, bentuk makam ataupun makom kayak gitu, enggak. Pernah juga misalkan datang ke suatu tempat yang ternyata ini bukan tempat biasa, ternyata dulunya pernah ada misalkan kejadian apa di situ, misalkan berkaitan sama Belanda atau pekerja rodi saat itu dan lain-lain kayak gitu. Itu kan juga sama dengan napak tilas ya Mas? Ya, kalau aku sih gitu. Cuman sayangnya cuma aku kadang-kadang ini kalau yang abad 18 ke sini itu jarang. Kemarin itu malah dilemparnya gitu yang figur-figur abad-abad ke 17 ke sana, 17, 16, ke belakang, 15 sampai ke yang itu. Iya. Kalau yang abad-abad yang misalnya Belanda ketika mendudukin dan menjajah itu, abad yang agak kekinian itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu aku ininya gitu. Iya. Nggak tahu kenapa diposisikan seperti itu. Karena old soul yang ada di Mas Syarif memang bisa bisa dibilang sepuh dan saat ini pun kelihatan. Jadi emang sepuh bukan hanya soulnya, Kak. Sepuh semuanya ini. Sepuh semuanya. Ini soalnya udah ya emang 17 ke belakang, makanya tadi aku tebakan bisa 17 ke belakang gitu. Eranya udah jauh lebih sepuh dibandingkan soul yang ada di aku. Ya mudah-mudahan ya bisa ini ya
yang gitu deh nggak ngerti. Langsung garuk-garuk Oke, Mas aku Syarif. yang nanya ya. Ah, tapi memang menarik sih sebenarnya apa ya, Ah, ngobrol dengan leluhur itu menyenangkan gitu. Apalagi kalau leluhurnya misalnya di zaman sewaktu beliau masih sugengnya itu gentur laku prihatinnya, itu tuh menyenangkan. Iya, vibe-nya Oke, juga dengan ngobrol. Ya. berasanya kan ademnya tuh yang nyes gitu loh. Jadi ngobrol sama beliaunya itu udah pasti banyak pesan, udah pasti banyak nasihat, terus vibrasi yang diberikan itu ya vibrasi ketenangan, kesejukan, terus dingin itu tadi Mas. Iya. Pulang-pulang tuh kayak mendapatkan durian runtuh ya. Enggak, deh, durian runtuh mah Sakit ya. nanti. Cocok. Nyocok. Iya. Duriannya enak. Enggak kayak kalau pulang dari bertemu sepuh ataupun leluhur itu kayak rasanya kayak habis di restart gitu. Kalau ibarat handphone habis di restart. Kalau aku ya. Oke, ya menarik sih. Nah ini aku udah berapa bulan ya nggak ini. Terakhir kemarin itu itu sebenarnya ada 2-3 panggilan, cuman karena cuaca agak nggak mendukung, aku nggak berani ini, Panggilan berani jalan gitu. panggilan sebenarnya apa panggilan Mas? Untuk ziarah, Oh, ziarah. untuk Jadi acara. kayak hati tuh ketarik. Oh iya, berarti panggilan kan. Kalau Kak Intan gimana? Kalau Kak Intan gimana doa? Kalau aku kan biasanya kayak cek tiba-tiba ada satu nama terus nanti berasa ketarik ke sana, terus kalau nggak buruan ke sana Kayak ada ganjel. utang gitu. Nah, Iya, kalau Kak kayak ada Intan utang gitu ya, kan. Iya. Itu kayaknya pertanyaannya ada di akhir-akhir itu Mas di listnya itu. serius. Aku tadi udah kayak ujian baca dulu udah sampai hafal kan. Tapi aku udah feeling nanti ngalir aja lah gitu. Karena kan nanti jatuhnya kayak kuis tuh. Maaf ya. Maaf lahir batin. Tesnya amatir ini. Tesnya amatir ini. Jadi apa balik lagi kalau aku sih kalau panggilan itu baru akhir-akhir ini yang kenceng karena kayak ibaratnya disambut. Jadi kayak yang aku bilang baru tahun ini kan pengen yang YouTube-nya itu fokusnya ke Napak Tilas gitu kan Mas. Nah di saat itulah kayak disambut gitu. Jadi kayak frekuensinya itu bersambut gitu loh. Akhirnya terkoneksi dan kencengnya gini, aku pernah ngalamin kayak dibilang mimpi bukan mimpi tapi kayak astral projection gitu. Tapi perjalanan spiritual terlalu jauh ke belakang dan itu ada yang nuntun Mas. Ada yang nuntun terus diperlihatkan ke satu bangunan yang batu bata merah ditata. Mas Syarif tahu tempatnya, dulu Mas Syarif pernah ke situ. Batu bata ditata, terus diajak masuk, terus dikasih tahu makam di situ, disebut namanya satu persatu, namanya ini, dan ditimbali, memang dipanggil, kamu akan mengerti nanti jika kamu udah sampai ke tempat ini gitu. Oke. Bisa nebak Di Kak daerah Mas mana? itu? Di daerah mana? Di Jogja. Oh ya. Yang batu bata ditata. Di Kota Gede, Ini di Kota Gede sama Ya, Kota Gede. iya, kebetulan aku orang Jogja tapi deso Mas, belum pernah sowan ke ziarah ke Kota Gede gitu, belum pernah, padahal dari kecil memang lahir di Jogja kan, cuman belum pernah dan kayak yang harus ke sini gitu. Kota Gede, terus makam Raja Imogiri, terus ada lagi yang aku cari tahu tuh nama yang disebut itu makamnya di mana, ternyata di Malang, yang satu lagi.
Dan itu kayak Kalau kalau panggilan itu tuh bisa bisa dari saat tertidur, artinya di alam bawah sadar. Terkadang lagi misalkan lagi cuci piring gitu, terus tiba-tiba dapet gitu. Jadi waktunya itu nggak bisa ditebak, bisa saat aku sadar maupun alam bawah sadar gitu. Bisa kadang itu detail mulai nama. usia berapa Kak itu kayak gitu? Kayak gininya ya ketika ketika aku 2014 itu kan aktif tuh Mas, dipakai di acara Antv yang datang ke tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang syarat akan mitos. Nah, sejak itulah dipakai terus sampai akhirnya keterusan sampai sekarang, yaitu semakin kencang kayak gitu. Semakin sering nerima kayak gitu ya akhirnya kadang nerimanya tuh nama jelas, nama lengkap, sampai begitu sadar tuh masih ingat namanya. Kadang berupa figur muka, atau kadang kayak tadi ditunjukin misalkan tempatnya kayak gimana, kayak batu bata merah kayak gitu Mas, cari tahu kayak gitu. Dan emang kayak Mas Syarif bilang, kalau belum disamperin masih kayak punya janji sama orang. Ganjel gitu ya. Iya, masih ganjel gitu. Nah, begitu kita sampai di sana, pulangnya tuh lega gitu ya, kayaknya. Iya, iya leganya Iya, itu lega kok. nggak bisa ya kayak habis Iya. di restart itu ya, jadi fresh lagi gitu. Nah, Jadi kayak ada sesuatu yang udah kesampaian gitu. seru tuh. Tapi yang repot itu partnernya kalau nggak paham, kalau misalnya nggak paham ya. Ya itu dia, iya. Aku gampang-gampang susah buat partnernya itu Mas. Jadi tapi di tahun ini itu juga sebuah pencapaian buat aku pribadi karena kayak disambut tadi kan Mas, disambut frekuensinya, kayak langkahku itu tuh terarah gitu, diarahin buat ketemu sama siapa, dan itu juga yang diarahin sama semesta, akhirnya ketemu sama Om Hao Kisah Tanah Jawa. Dari situ Oh, nyambung, dari segi sejarah beliau lebih memahami daripada aku, jadi aku nanya, oh ada jawabannya gitu. Dan ternyata ada old soul yang saling terkoneksi juga sama Om Hao, terus sama Mas Dai. Jadi kayak udah langkahnya yang nggak kenal tiba-tiba ketemu, dan cerita itu nyambung kayak gitu Mas. ketuntun gitu ya. Iya, ketuntun langkahnya. Sekarang ketemu sama Mas Syarif, pasti bukan kebetulan. Dari 2000 hari tadi ketemu lagi dengan Mas Syarif, kan nggak ada yang kebetulan pasti. Masya Allah. Iya. Aku harus belajar banyak dari para spiritualis muda ini. Enggak Mas, enggak. Saya juga masih banyak belajar kok. Iya. Tapi nanti mungkin Kak Intan akan diperjalankan ke daerah Kalimantan, daerah Sulawesi. Sepertinya, Kalau memang mau ngerunut, misalnya mau ngerunut terah dari Mataram ya, itu nanti pasti akan ke Kalimantan kan atau di Sulawesi. Kok Nggak tahu langsung kapan, gitu. kok langsung ke notis Mataram Mas? Langsung. Ya, kalau bukan kan, ya biasanya kalau yang keturunan Mataram itu kan tariknya ke kota gede semua. Tarik dulu, Iya. dikumpulin, terus diayak, dicuci. Kalau udah siap baru nanti dipeletikin, dilemparin satu-satu, ditemukan dengan itu Mataram yang lain gitu. Iya, heeh. Tapi biasanya tertarik sana dulu. Iya, awal mula. Iya, Biasanya karena dulu. iya, Iya. karena rasa-rasanya kalau buat napak tilas mungkin ini kaitannya sama yang leluhur dari bisa dibilang entah silsilah, entah old soul ya, tapi ada kaitannya dari situ, maka langkahnya itu dituntunnya awal mulanya rasa-rasanya memang gitu. Gerbang pertamanya itu ke Kota Gede dulu. Terus nanti ke Imogiri,
terus nanti akan dituntun lagi kemana, dan bukan nggak mungkin kan, namanya Nusantara, Nuswantara itu kan lebih luas Mas, tidak hanya Iya. sebatas Jawa kan, nggak. Mm-mm. Bahkan bisa sampai ke Aceh nanti, karena ada beberapa Trah-Mataram yang bermukim di sana. Kayak ini sih rasa-rasanya kayak apa sih, mencar Mas, mencar. Apa tuh bahasa Indonesianya mencar? Ada yang Ya, kesana, ada yang berpencar. kesana gitu. Iya nggak sih? Iya. Kayak Emang bawaannya begitu. kayak ada yang, Skenario dari para leluhur. iya, sengaja dibikin yang satu di pulau ini, yang satu di sini gitu. Bukan satu sih, maksudnya sebagian di pulau ini, di sini gitu. Jadi nggak cuma di tanah Jawa. Iya. Supaya nilai-nilai kejawaan itu benar-benar tersebar di seluruh Caindenging Nuswantara kan gitu. Di seluruh Nusantara ini. Iya. Karena nilai-nilai kejawaan itu kan penting untuk bekal hidup dan menghadapi dunia modern nanti itu. Kalau kita nggak kuat-kuat batinnya, nggak kuat-kuat mentalnya, bisa nggak karu-karuan. Nah, sebagai rasa sayang terhadap anak turun itu, terhadap keturunannya, para leluhur itu tetap meninggalkan nilai-nilai yang bisa jadiin bekal. Iya. Ya, salah satunya kepikiran para spiritualis itu, ke intuisinya para spiritualis yang benar-benar memantapkan lakunya, bukan yang asal-asalan. Iya, bukan yang Biasanya hanya gitu. main-main ataupun coba-coba gitu. Iya, makanya Iya. kayak berasa disambut gitu, bersambut, terkoneksi itu tadi. Karena jadi kayak gampang banget gitu, maksudnya kayak langkahnya itu terarah mau kemana, ketemu sama siapa, dan yang ditemuin itu bukan sembarang orang, tapi ternyata kalau ngobrol itu ternyata ada sambungannya sama leluhur, terus ada ketertarikan yang sama tentang Nusantara kayak gitu. Iya, benar-benar. Keren nggak Intan? Mantap lah. Ya 2 kali panen, gimana nggak mantap? 2 kali panen. Belajar Mas, saya juga ketika ikhlas, ketika menerima, ya udah ikhlas aja apa yang udah dititipkan. Kan semua itu kan titipan ya Mas, bukan punya aku. Semuanya titipan dari Yang Kuasa. Ketika aku dikasih amanah seperti ini, ya apa salahnya aku memang seharusnya menjaga dan bisa mengemban amanah ini dengan sebaik mungkin. Jadi mau 2 kali panen juga aku tetap belajar, sama siapapun itu tetap belajar, dari pengalaman pun juga belajar gitu. Iya, kalau nanti sudah 7 kali panen, mantap. Ntar aku ngitung dulu ya Mas. 7.000 hari. 7 kali panen, iya. Itu nanti ada matahari itu di atas kita tuh, ada cahaya keemasan gitu. Panas Mas, jangan. Enggak, Intan. Sekarang yang serius Mas Syarif. Kalau sekarang ada apa Mas? Matahari bukan. Belum matahari ya, hujan. Sekarang Citralen. Kenapa? Citra. Sekarang Citralen. Citra. Nanti matahari. Jadi saat kalau misalkan langkahnya itu mau, ibaratnya namanya manusia kan, misalkan pengen belok dikit ke kanan atau ke kiri gitu tuh, kayak ada yang ngelurusin lagi langkahnya gitu loh. Kayak aku sebagai cucu itu tuh kayak dilurusin lagi, jalanmu tuh ke sini gitu. Dan sakit ya, cara ngelurusinya kan kadang-kadang nggak menyenangkan. Iya. Kadang sakit. Iya, tidak betul. diberi pilihan, kayak dikrekep gitu. Iya, Ih, kamu nggak boleh kemana-mana, jatahmu tuh begini. Iya, betul. Jadi nggak dikasih penawaran, nggak disuruh milih, jadi harus satu keharusan gitu. Makanya kalau ini kan ada idiom begini, kalau mau menerjuni spiritual dan siap menjadi seorang spiritualis itu harus berani prihatin, ampun-ampunan.
orang lain, orang awam prihatinnya 20, kita itu harus 70 sanggupnya gitu. Itu Iya. sama kayak idiom kalau misalnya kita belajar mau menjadi seniman, seorang seniman, salah satu tokoh seni lah, seorang seniman bilang gini, kalau you mau jadi seniman, you harus siap melarat. Nah, sama, kalau kita mau menjadi seorang spiritualis, kita harus siap prihatin, siap mengalahkan kepentingan diri sendiri, keinginan diri sendiri, dan itu sakit dan berat. Iya, betul. Iya. Ditempanya itu ya lewat kehidupan ditempanya berkali-kali gitu kan. Tidak ada pilihan dan memang ibarat kata membentuk sebuah permata, sebuah intan aja kan ditempa dari bebatuan yang tidak berbentuk kan akhirnya jadi sebuah intan, jadi sebuah permata kayak gitu. Itu nasihat dari almarhum bapakku dulu, jadi ingat. Iya, jadi buat jadi intan itu kan nggak semudah itu. Pasti ada dari yang nggak beraturan dulu, akhirnya dibentuk, terus jadi akhirnya akan jadi indah dan diidam-idamkan oleh yang lain gitu. Bahkan kita mau nego pun nggak bisa. Nggak bisa. Kasarannya sudah tergadai gitu. Iya. Iya. Kita sudah tergadai ya. Kadang-kadang leluhur juga nggak akan setega itu juga sih. Maksudnya akan memberikan keleluasan dan kelonggaran sedikit gitu. Tapi ya tetap ini, maksudnya tetap akan ada kondisi di mana kita benar-benar diuji melebihi apa yang diberikan kepada orang lain yang tidak spiritualis. Gitu. Iya, betul. Karena kan sampai saat ini pun juga banyak yang orang salah kaprah. Bukan berarti di sini aku paling benar enggak ya, Mas, tapi ada banyak orang yang salah kaprah kalau menjadi seorang spiritualis itu enak, bisa begini begitu, terlihat hebat dan lain-lain kan, padahal enggak begitu gitu kan. Bukan itu yang dicari, bukan itu sebuah pencapaian, itu enggak. Benar. Iya. Dan kadang-kadang itu tadi, karena kita nggak bisa memilih, kita bisanya cuma pasrah dan menjalani saja. Ya, menjalani. Tapi ketika sampai di titik ikhlas, itu malah yang aku rasain jadi makin banyak request, makin bertubi-tubi yang datang gitu. Pesannya itu makin banyak ketika ikhlas menjalani itu semua. Gitu, Mas. Keren, Intan. Keren. Nopo dong ya, Mas. Mas Syarif ini Jogja atau mana, Mas? Hah? Asli Jogja. Nusantara. Aslinya mana? Ya, ada. Ada Jogjanya. Ada Jogja. Iya. Terus nih next ya, ada yang nanya nih. Apa tadi pertanyaannya? Apa yang mana, Mas? Dari Di kolom Aninda. pertanyaan. Sudah dijawab. Kak Aninda nanya, bolehkah kita nego dengan leluhur Bopo atau Mbak Intan? Oh Ya itu iya. tadi, ya negonya itu hanya kita diberi kesanggupan aja. Kalau untuk membelokkan jalan ya kayaknya sih susah. Apalagi kalau maksudnya kalau beneran panggilan untuk menjadi seorang spiritualis itu sama kayak panggilan menjadi seorang seniman. Seniman itu kalau nggak membuat satu karya itu ya kayak ada perasaan yang ada bolong gitu di dalam. Iya, ada yang kurang. Iya, seniman Itu yang dia sebenarnya kan karya, begitu, harus membuahkan hasil, harus ada karya. Iya. Jadi ya itu, seniman ya harus siap dengan segala konsekuensinya. Nah, kadang-kadang seorang seniman itu bisa hoki, dia berhasil sukses, berkelimpahan, tapi ada juga yang biasa-biasa saja meskipun. Tapi ya itu tadi, karena dia hanya menetapi apa yang menjadi garis hidupnya. Iya, betul. Ini ada yang nanya nih, Kak Intan, dari Kang Alam. Cara mengenali leluhur sendiri itu gimana, Kak Intan, katanya. Mas Syarif boleh loh jawab. Kan itu ada ke Mas Syarif atau ke aku gitu kan.
Oh, baca juga ya? Iya, iya, iya kan muncul di ini tuh di apa di kolom tanya kan? Kalau versiku ya mudah-mudahan benar dan ini ya apa ya, kalau leluhur sudah mau mengenalkan diri sih kita akan tahu. Ya, ada Yang waktunya. penting kita tidak berusaha untuk ngoyo gitu. Ya, tidak Pokoknya memaksakan. gini, ya semua yang nonton dan tertarik dengan apa yang kita bicarakan itu minimal dia sudah punya bekal, sudah punya fondasi untuk menyukai spiritual gitu. Nanti bagaimana dia memanage apa yang dia punya itu dan menjaganya supaya lebih berkembang dan bertumbuh aja itu dengan cara ketemu orang banyak membaca, banyak belajar, membuka hati lebih luas lagi, itu akan semakin membuat fondasi yang teman-teman punya saat ini, itu benih spiritual itu akan semakin rimbun, semakin berkembang dan semakin lebat gitu. Iya. Iya, betul, Mas. Dari aku gitu, kalau dari Kainta? Iya, kurang lebih sama sih, Mas. Jadi kayak kita nggak bisa ngoyo, tidak bisa memaksakan kapan kita harus ketemu sama leluhur kita ataupun sepuhnya kita, itu nggak bisa karena ada waktunya, dan waktu itu juga ada ketetapannya, bukan kita yang menentukan, bukan kita yang memilih, ada ketetapannya. Nanti kalau memang udah garisnya, udah memang saatnya dipertemukan siapa leluhur kita, bagaimana sejarahnya, bagaimana ceritanya, itu akan ketemu dengan sendirinya, akan mengalami perjalanan spiritual sih, Mas. Perjalanan lewat, kalau aku kayak lewat gambaran, vision, terus lewat alam bawah sadar, itu akhirnya akan terarah langkahnya. Jadi sesuatu itu jangan dipaksakan dan udah ada porsinya masing-masing. Tinggal dijalani dengan ikhlas. Dan jangan selalu berharap bahwa perjalanan itu akan menyenangkan. Iya. Dan jangan berharap juga kalau perjalanan aku dengan si B dan si C itu akan sama. Itu enggak. Setiap orang pasti akan berbeda. Iya. Kematangannya akan berbeda. Sesuai dengan wadahnya, itu Mas. Itu nyambung dengan tadi kan ada Beli Putu nanya kalau dia punya kecintaan yang sangat dengan yoga, karena yoga bisa membebaskan dirinya gitu dari segala apa yang dia alami, apa yang ketidaknyamanan di dalam hidup ini bisa terlepas. Bisa lepas. Gitu. Nah, itu sesuai itu melalui ritual yoga katanya beliau. Ya bisa begitu. Karena Kaitan melalui ritual ziarah iya, itu juga bisa. Karena 11-12 sama ketertarikan. Iya. Dari passionnya di mana gitu, tinggal menjalani, karena kita nggak bisa ngukur kalau misalkan aku jalannya di sini, Mas Syarif di sini, itu tidak bisa disamakan. Kita tidak bisa memaksakan jadi orang lain gitu. Jadi jalanin aja, tetap jadi diri sendiri dan syukuri apa yang kamu punya gitu. Jadi nggak perlu Betul. kepengen jadi si A, kepengen jadi si B, itu nggak bisa. Betul. Gitu, Mas. Oke, mantap kan? Sekarang bentar lagi ada matahari itu. Bentar lagi ada matahari. Iya Kak, udah bagus Kak. Ya memang Intan harus ditempa sih. Ya. Adakah ritual tertentu untuk dapat bertemu leluhur, guru atau Kak Intan? Monggo Pak Guru. Oh itu udah. Udah. Ini ritual, nggak ada ritual ya? Udah. Oh itu beda, beda itu Mas. Jadi yang dari Pitulas 12 itu adakah ritual tertentu untuk dapat bertemu? Kalau tadi yang kita jawab, cara mengenali leluhur sendiri itu gimana? Oh iya. Mirip-mirip sih. Kalau ritual
Ritual tertentu sih biasanya aku searching di Google. Siapa tahu leluhur punya Facebook atau akun Instagram kan. Jadi kita bisa Gampang. Bisa kontak langsung ya, Mas? ini apa? Modalnya adalah merenung, tafakur, manekung kalau orang Jawa bilang itu. Manekung itu di bawahnya samadhi. Jadi apa? Memposisikan diri kita pada postur tertentu, menenteramkan batin sendiri dulu dengan cara mengontrol napas keluar dan masuk. Baru ketika batin sudah tentram, kita akan bisa menangkap sinyalemen dari leluhur tersebut. Bisa wujudnya macam-macam, kadang-kadang dengan karena leluhur itu juga ngukur kemampuan daya tangkap kita. Kalau misalnya kira-kira anak cucu ini nggak paham dengan model sinyal seperti ini, akan dipakai cara yang lain. Gitu. Iya, menyesuaikan. Kalau nanti pada tingkat lanjut ya sudah bisa langsung wawan sabda, artinya berkomunikasi melalui jalur frekuensi tinggi. Iya. Tuh, orang bilang ya semacam telepati atau apa. Tiba-tiba kita berasa berdialog, tapi itu untuk yang sudah mahir ke sananya. Tetap harus diawali dari posisi yang itu tadi, manekung atau meditasi, tafakur, merenung, menenteramkan batin sendiri dengan cara mengontrol napas. Setelah itu baru kita akan bisa mendapatkan sinyal-sinyal dari leluhur tadi. Iya, karena tafakur dan lain-lain yang Mas Syarif sebut itu kan tujuannya untuk bisa menekan ego dari diri kita sendiri, untuk bisa mendapatkan kebersihan hati sama kebersihan pikiran. Jadi kita bisa memilah, oh ini memang pesan dari leluhur atau pesan semesta, atau ini hanya pikiran kita aja. Itu kan harus difilter, harus dipilah. Iya, betul sekali Kak. Gitu. Ada lagi Mas? Oh ini ada. Mas Kurniawan Cahyadi ini sahabat lama dan beliau ini meditasinya juga luar biasa sebenarnya. Beliau sedang menguji kita dengan pertanyaan ini. Ya kita ikhlaskan. Kita ikhlaskan. Di mana Mas? Kok nggak ada sih? Mas, ini soal status penjenengan yang kapan hari, soal fenomena banyak bermunculan individu yang katanya awaken atau spiritual muda, tapi kenapa tidak memberi dampak di lingkungannya? Oh, nggih. Jadi memang kadang-kadang adik-adik ini, kita ini kehilangan patron loh, kehilangan kehilangan perekat. Di antara para spiritualis itu kan nggak ada yang merekatkan kan. Kalau zaman dulu tuh ada, Kak Intan. Semua orang dibikin satu paguyuban tertentu, terus mereka punya goal untuk bermanfaat, bagaimana caranya untuk bermanfaat buat sekitar gitu. Nah sekarang ini kita belum kebentuk seperti itu. Akhirnya mereka liar bermunculan kemampuan ini, tapi tidak memikirkan dampaknya. Terus itu yang pertama. Yang kedua juga sebenarnya dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada seseorang tersebut, dia itu punya tanggung jawab lebih dibanding orang yang tidak diberi kelebihan tersebut. Iya betul. Iya kan? Nah, tapi kadang-kadang mereka belum sempat mikir ke sana karena masih ke bawah sama tidak menyadari. Iya, tidak menyadari. Ya. Yang sepuh-sepuh enggak ada yang ngasih tahu. Asik sendiri juga yang sepuh-sepuh. Iya. Yang sepuh tanda kutip juga mungkin pengen ngasih tahu pun nggak nyampe gitu. Ya, nah itu sebenarnya kayak misalnya ya harusnya sih kayak aku dan yang seumuran lah kasarnya begitu, itu harus memiliki kesadaran lebih untuk merengkuh yang muda-muda bahwa kita ini punya tanggung jawab beda dengan orang lain. Jadi kalau bisa dengan banyaknya fenomena-fenomena yang sangat negatif di sekitar kita ini,
kita punya tanggung jawab moral untuk Iya. membenahi itu Mm-mm. melalui lapangan dan dimensi yang kita kuasai. Seharusnya Gitu. begitu. Kita Iya, nggak, ada yang ya, merangkul. kita nggak mungkin teriak-teriak. Kita nggak mungkin teriak-teriak, ini jelek, ini enggak. Kita harus bergerak dalam senyap. Tetapi harus barengan. Kalau cuma Mm-mm. satu yang gerak, satu enggak, saat itu nggak, dampaknya itu nggak akan kelihatan. Iya, nggak akan besar. Nah itu statusku tuh gitu ya, Mas Kurniawan Cahyadi, kira-kira seperti itu. Ya lihat aja kan, meskipun negara Indonesia ini terkenal banyak spiritualnya, agamawannya banyak, tapi kalau kita melihat kualitas kriminal yang terjadi kan seolah-olah kayak bukan dilakukan oleh negara yang kenal Tuhan. Iya, gitu. betul. Iya. Nah, itu harusnya melukai kita sebagai spiritualis. Kita harus punya perasaan tanggung jawab sedikit. Itu sebenarnya tanggung jawab kita, kenapa sampai itu terjadi. Nah, itu yang belum muncul di spiritualis muda. Ya karena memang yang sepuh-sepuh tidak berusaha mengarahkan untuk berpikir ke sana. Iya, masing-masing. Itu menurutku itu. Ya, nah, mungkin dengan adanya kita mulai kayak gini, nanti ada Mas Dendino, Kak Intan, Beli Foto, siapa lagi Kiraksa, kita cari yang kira-kira sepemikiran supaya terjadi satu, ya itulah, ya maksudnya ya kita tidak mau bertindak sok heroik juga, tapi minimal ya nggak gini banget lah. Gitu. Iya, iya. Itu sih. Jawabanku itu, Mbak Betul. Mas Kurniawan. Kaitan gimana, monggo? Sama Mas, itu kan terkait sama ininya Mas Syarif kan, yang waktu itu di-share sama Mas Syarif. Iya, kurang lebih begitu. Jadi kurangnya dari per individunya itu harus ada kesadaran masing-masing dan ada rasanya itu harus terpanggil gitu. Jiwa empatinya harus terpanggil, harus apa, dan menyadari kalau belajar itu kan nggak mesti dari apa yang kita baca, tapi dari lingkungan sekitar, dengan manusia, bahkan makhluk yang lainnya. Kesadaran dari situ. Kalau aku kan meyakini sebelum sebuah peristiwa itu terjadi, biasanya itu sudah kejadian dulu di alam astral. Iya, percaya nggak percaya sih seperti itu. Ya, kalau misalnya seluruh spiritualis ini bersatu, terus kemudian kita melakukan ya kasarnya ya memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya bangsa Indonesia ini bisa sedikit lebih baik gitu. Membaik, iya. Oke, pertanyaan yang ke-98 adalah, Masya Allah. ayo lanjut Kak Intan. Terus dari berbagai tempat yang diziarahi atau didatangi itu, mana yang paling berkesan dan menimbulkan perasaan lekat gitu? Kalau dari tempat sih belum banyak ya Mas, kalau untuk napak tilas, karena memang baru tahun ini yang baru difokuskan buat napak tilas ke tempat-tempat bersejarah. Cuman pastinya di setiap tempat itu kan pasti ada sisi positifnya, pasti ada sesuatu yang berbeda, pasti di setiap tempat itu pasti ada. Belum banyak Mas. Di daerah Jawa Barat belum ya? Jawa Barat. Di Bogor di baru Depok, Depok situ kan ada. Di Depok. Oh, di Bogor di mananya? Di Bogor itu Depok yang ada tempat petilasan makam Ratu Galuh apa ya? Makam Ratu Galuh. Oh, di situ. Iya, di situ. Terus Cadas Pangeran itu napak tilas juga kan?
di Cadas Pangeran, Oh iya. pernah juga di Terowongan Sasak Saat, yang kayak gitu-gitu sih. Terus di Cepuri, Cepuri Jogja. ya di Jogja. Hmm, ih berani, ih nggak takut ih. Apa yang ditakutkan coba? Iya, iya. Ini ada Mas Dendino juga nih. Sudah kenal Mas Dendino? Tahu nama karena berapa kali live rajin bertanya. Tapi belum pernah tahu orangnya. Nanti kita meet up di Jakarta kali ya. Insya Kalau Allah. yang mau berkenan hadir kita Iya, insya Allah. apalah gitu. Insya Allah, Mas. Iya. Emang di Cepuri ada apa, Mas? Udah pernah ke sana, Mas? Sering sih. Parangkusumo itu kan? Iya. Iya. Terakhir kapan ya? Tapi 1,5 tahun yang lalu deh terakhir. Lama juga. Udah lama ya. Mm-mm. Berarti setahun ini lumayan sibuk ya untuk apa? Karena punya banyak waktu luang, jadi akhirnya kita bisa lebih banyak berlatih untuk menajamkan indera batinnya ya. Iya, Mas. Lebih fokus ke situ sih, lebih ya belajar dan terus belajar. Dari setiap tempat itu kan pasti ada pembelajarannya. Ayo nih kayaknya nanti buat tuh IO-nya. Kita undang semua yang sudah pernah live untuk datang di mana, Jakarta atau di mana gitu. Siapa tahu kan bisa ada petunjuk berikutnya. Iya, the sharing masing-masing kan pasti punya sesuatu Iya, yang bisa dibagi. penting itu. Penting. Karena seorang spiritualis itu tidak boleh hidup di dalam menara gading. Yang narik diri terus dia dikelilingi, nggak boleh. Dia harus Iya. benar-benar melebur. Masyarakat butuh soalnya kan. Iya, kan Apalagi di zaman sekarang ini. menyatu dengan alam, saling menghargai dengan sesama, tidak menutup diri dan tidak merasa paling bisa. Kalau yang paling serem di mana Kak Intan? Satu tempat yang pernah Kak Intan napak-tilasi, yang entah kebawaan energi luarnya atau energi dalamnya atau memang lagi nggak fit atau apa gitu. Kalau serem maksudnya kan konteksnya kan beda-beda ya, tapi pernah mungkin karena capek tuh 2014 tuh Mas, karena kan setiap perjalanan itu 10 hari keluar kota, terus berpindah ke kota yang lain kayak gitu kan, dan aku satu-satunya yang bisa gitu, bisa tanda kutip, jadi cover tim juga gitu kan, jagain tim juga, dan pakai flashback udah pasti kan energinya besar. Nah itu tuh di Kuningan yang lost, jadi nggak bisa kontrol. Jadi ada serangan dari setempat, justru dari seseorang di tempat itu yang pengen kayak uji-uji lah gitu. Dan aku satu-satunya di situ kan. Jadi bukan dari yang tidak terlihat, tapi justru dari orang. Lebih serem kan Mas, manusia? Kuningan Cirebon. Bukan. Kuningan emang iya ya? Iya, Kuningan ya. Di daerah Kita harusnya ini itu paling Ujang Bustami tahu itu siapa yang iseng. wilayahnya ya. Jadi kayak ya udah capek kan, sebelumnya udah di tempat yang sebelumnya, udah malam juga, udah capek, udah flashback sana sini pakai energi nggak dikontrol gitu kan. Nah si itu orang masuk nembak gitu, jadi kan deh jadi lost control di situ. Tuh sekalinya pengalaman yang nggak enak lah, bisa dibilang nggak enak.
bukan serem ya Mas. Kalau serem sih mungkin di Gunung Salak, Oke. naik Gunung Salak sampai puncak, pertama kali naik dan langsung Gunung Salak. Kalau Cirebon memang iya sih, itu jenis energi metafisiknya di sana itu beda gitu. Iya. Mm-mm. Kan biasa beda, jadi beda. Kita ya memang harus melibatkan ya yang megang setempat situ. Iya, yang Kalau enggak, setempat. Kayaknya waktu itu ada sih yang orang setempat gitu yang nganterin kita, tapi ini justru di luar itu. Jadi memang warga setempat yang tiba-tiba nonton, kelihatannya nonton rame-rame, tiba-tiba begitu kirim-kirim itu tadi, kelihatan aku sendirian mungkin ya udah capek. Itu sih Mas, kalau di Gunung Salak itu lebih ke yang ketemunya macem-macem, bentukannya macem-macem, dan kan sambil ini kan fisik banget kan, namanya naik gunung udah capek fisik tapi masih ngelihatnya macem-macem kayak gitu, sampai di puncak harus masih cerita sejarahnya di situ dan lain-lain kayak gitu. Itu 2014 tuh Mas, yang nggak terlupakan. Banyak sih pengalaman kayak gitu. Iya. Sebelum ketemu Mas Syarif berarti ya 2014 ya. Iya, belum. Iya. Kalau di Cirebon itu ada namanya apa? Puser Jagat kalau nggak salah, Makom Puser Jagat. Jadi konon di situ adalah senternya bumi gitu kalau orang sana mempercayai. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah senternya, tengah-tengahnya Cirebon gitu. Itu lumayan besar juga energi metafisiknya, karena dulu maksudnya tempat area itu ininya Syekh Jatul Kahfi, ayah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati kalau nggak salah. Kenceng Terus narik. Jatul Kahfi itu. Iya, belum pernah ke sana. Terus Makanya iya. Nanti kalau ini ke sana kalau. Makanya kan di Jawa dan sekitarnya itu kan sebenarnya banyak sekali tempat-tempat yang perlu didatengin buat kita ambil pelajaran dari tempat itu. Itu yang paling serem di Gunung Salak ya, memang Jawa Barat. Karakteristik energinya Jawa Barat dan Jawa Tengah beda. Beda lagi nanti dengan Jawa Timur. Iya. Jawa Timur geser lagi, Banyuwangi beda lagi karakteristik metafisiknya. Nah, itu mungkin sebatas pengetahuanku ya. Itu sih bawaan dari source energi, sumber energi yang dia ambilnya itu kadang-kadang berbeda. Itu yang menyebabkan karakteristik energi dari ini beda, sumbernya beda gitu. Iya. Kalau di Jawa Timur kan pandangan warga Jawa Timur terhadap keberadaan Kanjeng Ratu Kidul gitu misalnya kan tidak terlalu melekat kayak Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Kayak gitu kira-kira gambarannya. Iya, simpelnya begitu. Ya itu soalnya tahun 2014 itu aku masih yang benar-benar proses mengerti, masih benar-benar awal banget. Karena kan dimulainya kan 2010. 2010 itu masih belum bisa menerima, jadi pengen ditutup gitu. Pengen bisa normal lah ibaratnya. Nah, 2012 coba buat menerima, dan 2014 itu kayak mau nggak mau memang dihadapkan sama posisi yang harus menjalani dari setiap kota itu kan Mas. Jadi dari situlah awal mulanya aku belajar dari pengalaman itu. Ketemu kalau masing-masing 2015 ketemu Mas Syarif, belajar lagi. Oh iya. Iya. 2015. Kalau ke Banten udah? Ke Banten udah pernah, ke Surosoan,
ke Trosoan. iya, ke benteng Keraton Sorosoan sama apa? Gunung Karang udah pernah. Terus satunya lagi Sorosoan apa itu? Kaibon. Kaibon. Iya. Sempat ini kan ada batu gilangnya ya, yang singgasana raja itu kan ya, yang kalau dinobatin. Kalau di Mataram kan batu gilang yang di kota gede juga, tapi kalau yang di Banten tuh kayaknya ditaruh di luar itu. Jadi kalau Raja Sultan Banten mau dinobatkan, didudukkan di situ. Oh, itu di Kalau luar. tidak terjadi apa-apa, Heeh. ya berarti pantas gitu mendapatkan Oh. izin dari leluhur. Iya, Kalau iya. nanti terjadi entah ketawa sendiri, entah pingsan, entah kenapa, nah itu berarti maksain. Oh, itu Karena masih. pemimpin dulu kan gitu. Heeh. Itu masih sampai sekarang nggak itu, Mas? Masih dipercaya sampai sekarang nggak? Terakhir waktu mau ke Kentini tadinya mau itu, cuma nggak boleh di ini dulu katanya. Nggak boleh diekspos. Oh, berarti nggak ada di Surosowannya ya? Aku pengen ke sana lagi tuh, Di Mas. depannya. Oh, di depannya. Oh, nggak bahas itu waktu itu. Jadi Sorosowan masuk lagi di depan museum yang banyak kelelawarnya itu. Oh iya. Oh, ada di situ. Oh, waktu itu nggak bahas itu sih. Heeh. Pengen Tapi nggak tahu sekarang karena pengen ke sana lagi, kan Mas. baru mungkin ada. Oh boleh, ayo kapan lah di ini. Iya, Mas. Kang Alam, ayo siapin Kang Alam. Iya. Karena kan pasti 2014 aku ke sana sama sekarang itu kan pasti nanti biasanya dapatnya beda. Iya. Kepekaannya kan juga berbeda, dulu ke sana sama sekarang ke sana. Iya. Jadi memang ini sih. Terus pertanyaan yang ke 127. Kacak. Selain ziarah atau napak tilas, Kak Intan suka sowan ke guru-guru spiritual atau kiai khos atau kiai sepuh juga nggak? Gitu. Kebetulan kalau aku nggak ada sih, Mas. Dulu itu pengen kayak waktu masih 2011 2012 itu masih yang aku harus melangkahnya kemana kan gitu kan, masih yang bingung kan, Mas, dulu. Apalagi nggak ada yang punya pengalaman yang sama kayak aku kan. Dulu tuh pengen, tapi ya nggak dipertemukan gitu, nggak dipertemukan sama seseorang yang mungkin bisa dibilang kiai atau dan yang lainnya. Hingga sekarang juga nggak ada. Jadi berjalan selama aku merasa ini masih di jalur kebaikan, masih tidak keluar dari agama yang aku anut, ya insya Allah dijalanin aja gitu. Jadi nggak ada. Benar, Bang. Itu aja yang dipegang. Ya, so far sih masih aman lah. Insya Allah nanti akan dijumpakan nanti. Gitu. Insya Allah. Itu nanti kalau mataharinya itu tanggung jawabnya semakin besar. Yeah. Dan kita butuh relasi tambahan. Iya. Kita supaya bisa sepenanggungan gitu loh. Kalau apa-apa itu kan kalau ada teman misalnya ya satu komunitas tertentu yang sama-sama bisa diajak untuk bertanggung jawab bareng itu jauh lebih ini ke depannya gitu. Buat kitanya juga bagus. Iya, karena memang butuh seimbang itu tadi, dari bukan hanya dari sisi magis-magisnya aja, tapi dari sisi agamanya pun kan harus benar-benar bisa seimbang, dan semakin besar tanggung jawabnya itu tadi, Mas. Mana lagi pertanyaannya? Jangan lari-lari dong hurufnya. Sampai mana? Udah semua ya? Acak sih, Mas, kalau dari yang 12 poin yang tadi aku baca sih, dari kita ngobrol sih udah mewakili dari 12 itu sepertinya. Monggo. Jadi kalau secara sederhana
Ah, Monggo Mas setahun Syarif ini tambahin. padat ya Eh, aktivitas spiritual Kak Intan itu. Iya, lebih buat menjaga sih Mas. Jadi biar nggak terbuang, nggak berguna gitu. Jadi lebih baik diarahin ke yang napak tilas itu tadi. Disibukkan sendiri. Iya. Iya, aku dari kemarin juga jalan ke Tangerang, ke Bandung. Pengen mengulas lagi flashback ke belakang yang pernah aku datengin kayak Cadas Pangeran, Gua Belanda, Gua Jepang, kayak gitu. Terus Sasak Saat. Mungkin yang pernah aku datengin dulu pengen ke situ lagi, dan yang belum kesampaian yang pengen banget panggilan itu tadi yang berbeda ya Mas. Kalau keinginanku sama yang panggilan itu kan berbeda. Kalau yang panggilan yang itu tadi di Jogja, di kota gede. Hmm, seru ya Kak Intan ya. Dinikmati Terus akhirnya kira-kira bisa. ini nggak apa? Hmm, Apa Mas? kalau pertanyaan-pertanyaan yang aneh dari penggemar fansnya Kak Intan tuh apa kira-kira? Pertanyaan Pernah ada aneh. yang nanya aneh gitu nggak? Kebanyakan Selama itu kan? kebanyakan sih pada ya wajar sih, kayak misalkan eh pengen dikasih tahu kodamnya seperti apa. Itu kan susah Mas. Iya. Iya kan, terus kadang gini banyak yang pengen dong diajarin biar kayak Kak Intan. Nah itu kan bingung lagi tuh Mas. Iya. Karena yang kayak yang Ini tadi, kan kayak Kak Intan yang begininya, bukan yang jatuh bangunnya, ya bukan betul. yang Buat darah-darahnya gitu kan. iya, yang bagian situnya nggak terlihat Mas. Jadi yang dilihat yang Iya. enak-enaknya aja, dan yang posisi sekarang ini mungkin ya yang terlihat, yang kayaknya kok enak, bisa lihat ini itu mungkin begitu. Tapi nggak bisa disalahkan juga sih Mas, kalau ada orang nanya kayak gitu ya dijawab sebisa aku. Maksudnya tidak menghakimi juga kalau itu salah pertanyaannya, kan nggak boleh kayak gitu juga kan. Iya. Kalau suruh milih ya Paling nggak nggak ada enak. yang mau. Iya. Kalau misalnya tahu jatuh bangunnya, tahu berdarah-darahnya kan pasti mikir. Iya betul. Dikira kan enak. Aduh. Bisa itu Iya, dikira kan enak kan. Iya. Melihat gitu kan. Dan Ada hal itu kan. iya, nggak berhenti. Makanya dari yang dulu waktu kecil, orang tua cerita cuman sebatas yang kayak punya temen yang nggak terlihat, main sendiri. Cuma sebatas itu kan simple ya Mas. Cuman lama kelamaan makin besar, makin banyak tempaan, itu makin bervariasi lagi. Dan itu ujian buat bisa memilah itu tadi, mana jalan yang harus diambil dan mana yang mungkin harus di skip. Betul. Kadang-kadang kalau pas ditanya soal kodam itu juga ini sih, antara itu yang nanya, apalagi misalnya anak-anak sekarang gitu kan. Iya. Notabene pola pikirnya kan pasti lebih rasional daripada generasi-generasi sebelumnya. Sekarang mereka dibesarkan oleh teknologi gitu kan. Kita Iya. neranginya kan susah. Iya, betul. Iya. Dan balik lagi tujuannya untuk apa gitu kan? Bertanya itu tujuannya untuk apa dulu? Betul. Kan kebanyakan kan memang nggak bisa setiap pertanyaan, karena kan kita juga masih belajar. Kita bukan yang paling tahu segalanya kan, enggak. Jadi setiap pertanyaan itu juga nggak mesti kita jawab kok, kalau misalkan itu bukan porsinya kita gitu. Iya. Ini ada yang nanya nih Kak, kapan ke Gus Dur katanya, Kang Albus Tommy. Ayolah, kalau
Kalau di Ciganjur sih udah, tinggal di makamnya yang di mana, Tebuireng ya, Jawa Timur ya. Iya. Itu belum. Ayo Kang Albustomi fasilitasi kita. Ayo Kang. Ayo kau. Poin. Iya dong. Tenang aja, kita tahan lapar ini, nggak usah aneh-aneh. Yang penting ayo aja. Ada nggak tokoh spiritual Nusantara yang Kak Intan idolakan? Atau jadiin acuan, panutan awal-awal dulu gitu? Nggak ada sih Mas. Saya mah lempeng-lempeng Nggak aja, ada ya? nggak ada yang, maksudnya selama ini tuh nggak pernah yang terlalu condong ke sana atau ke sini gitu, nggak. Lempeng-lempeng aja, yang Apa netral aja mungkin, gitu. Selama ya positif gitu. misalnya mungkin gitu, siapa tahu mengidolakan Mama Lauren, atau Enggak, itu aku masih kecil itu tahu Mama Mama Baru, Lauren. atau siapa. Nggak Ya, ada. atau siapa sih spiritualis wanita itu, siapa aja sih? Jarang sih ya kalau wanita Sedikit itu. kalau cewek ya, sedikit. Iya. Yang paling dulu, yang dulu sering warawiri di TV itu kan Mama Loren tuh, tapi aku masih SD atau SMP ya. Jadi cuma sekedar Oh, ngeliat, belum yang tahu, belum oh yang udah gede ya. Aku masih TK loh itu. salah ngomong. Salah ngomong. Gak Dulu ada. ada satu spiritualis ini sih, spiritualis wanita. Biasanya orang Semarang yang banyak itu. Aku nggak ngerti kenapa bumi Semarang ini, daerah Jawa Tengah, Semarang, Pati, Jepara gitu loh. Itu tuh banyak banget spiritualis wanitanya. Nah, kalau zaman tahun 80 70-an itu ada namanya Sri Pangrukti Aji apa siapa gitu. Itu beliau ini sampai tidak haid loh. Oh, Sampai tidak haid, serem juga. saking gentur lakunya. Iya, saking gentur laku itunya. Dia saking ritualnya kuat, dan salah satu yang menginspirasi sampai film Wali Songo dibuat itu atas wangsit yang beliau terima ini, karena beliau didampingi sama Kanjeng Sunan Kalijaga dan mendapatkan perintah untuk memfilmkan Wali Songo katanya gitu. Cuman saat itu karena perpolitikan sedang tidak bagus, waktu itu kalau nggak salah Menteri Agamanya Buya Hamka ya, apa Ketua MUI-nya gitu, itu menentang bahwa itu adalah bid'ah khurafat atau apa. Terjadi konflik, terus ke pending, tapi pada akhirnya film Wali Songo pun dibuat. Iya. Berdasar ya, paling enggaknya beliau adalah salah satu yang menginspirasi gitu. Iya. Tahun Itu 80 ya, Mas. spiritualis wanita 80-an. Saya lahirnya 90. Saya kan ketahuan kan. Saya belum ada. Saya 90 baru lahir. Aku itu yang bawain ceret Jenderal Sudirman waktu gerilya itu aku ya. Yang bakarin ubi. Udah ketahuan Mas Syarif. Nah yang kayak gitu-gitu kan aku perlu menambah wawasan tuh Mas, dari yang sebelum aku lahir tuh kan, bisa tambah pengalaman. Tapi uniknya ya spiritualis itu, kalau misalnya dia kadang-kadang sudah dipersiapkan sejak di dalam kandungan gitu. Kalau misalnya secara secara alur pikiran normal, orang belajar spiritual dari usia taruhlah 12 sampai 25, orang biasa yang memang tidak ada bakat itu paling hanya mendapatkan sedikit saja. Iya. Tapi kalau memang yang sudah dari sananya itu dia dipersiapkan untuk menjadi seorang spiritualis, Udah digariskan. belajar dari usia 12 sampai 18 tahun tuh dia sudah bisa belajar ilmu sekian banyak, karena memang dia sudah punya wadah yang dipersiapkan untuk menampung. Jadi sebenarnya ya
apa yang kita capai, kalau misalnya teman-teman sekarang sudah berusia 25 ke atas atau menjelang 25, ya apa yang teman-teman capai saat ini setidaknya itu adalah satu bakat bawaan gitu. Jadi harus dipupuk Iya. dan dicarikan lingkungan yang tepat. Karena dipupuk sendiri kalau lingkungannya nggak tepat pun akan sering kena abrasi. Iya, Jadi betul. kena pengikisan, kita sudah sampai di grafik berapa, tiba-tiba terkikis lagi ya, itu yang harus kita upayakan menurutku. Iya, saling mendukung kan lingkungan yang terdekat, yang paling dekat. Betul. Ini udah nggak ada pertanyaan lagi kan ya? Udah Ada lulus, lagi, Mas. Kak? Udah lulus. Lulus masuk BWM. Iya, udah dong. Semua yang menjadi narasumber di BWM itu pasti sudah punya kualifikasi tertentu kok. Jadi yang milih bukan ini, ya yang milih ya memang ya akun BWM sendiri gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti kan semakin banyak yang berkenan untuk sharing di BWM Nusantara ya. Itu. Kak Intan mau nanya apa? Nanya apa? Udah sih, Mas. Udah semuanya sih, Mas. Oke. Nanti sambil berjalan mungkin banyak nanya. Iya. Oke deh, karena ini sudah mau jam 10, kami dari BWM Nusantara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Kak Intan dan Masnya yang di samping. Di depan, Mas. Terus sharing-sharing banyak hal. Ya, kan di arah jam 2:30, jadi ya sampai. Iya. Iya, Mas, matur nuwun sami buat tim BWM, buat Mas Syarif juga. Sebenarnya sama-sama terima kasih karena kan sharing di sini aku juga jadi tambah wawasan dari Mas Syarif juga dan teman-teman yang lain. Semoga suatu saat bisa direstui sama semesta untuk berkumpul bareng, buat napak tilas, buat belajar bareng. Amin ya robbal alamin. Ini ada satu pertanyaannya, Lip. Loh, Kang Albustomi. nyelip. Gunung-gunung apa kabar katanya? Aduh, Kang, dari tadi ditungguin. Gunung gimana? Gunung katanya, Kak. Punya jawaban nggak, Kak Intan? Kalau Apa kabar katanya? Kalau itu sebenarnya dari awal tahun sih aku udah pernah sharing itu di jurnal Intan Indigo kalau memang 2021 itu memang tahunnya gunung. Bukan musibah, tapi memang sudah waktunya untuk, kan gunung itu kan keseimbangan alam ya, Mas. Jadi memang udah waktunya untuk mengeluarkan itu tadi, tapi memang bersautan. Sampai Desember, sampai tahun depan mungkin masih akan berkelanjutan. Tapi itu Sampai semua bulan Maretan ya? ya awal tahun depan. Tuh Mas Syarif tahu. Ceplosan. Ini googling ada yang bisikin. Googling bohong. Gitu, jadi bukan musibah sebenarnya, memang itu perannya memang dibutuhkan sebenarnya oleh semesta. Memang harus demikian. Betul. Nah, kalau dari aku, kalau di BWM itu kan teman-teman diajarin untuk menekung tadi, untuk meditasi. Kalau misalnya kita meditasinya sudah lumayan rutin, nanti kita akan bisa memvisualisasikan keinginan apa gitu kan. Jadi biasanya, tapi visualisasinya bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau misalnya law of attraction itu kan untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau di BWM Nusantara kita upayakan visualisasinya itu demi kebermanfaatan sekitar. Misalnya
sedang banjir atau sedang ini, ya kita upayakan supaya seandainya tidak bisa kita kurangi debit airnya, minimal korbannya kita minimalisir. Iya. Seperti gunung juga, kalau misalnya kita tidak bisa redakan gejolak lahar dan lavanya, seenggaknya pertandanya jauh-jauh hari sehingga korban-korban dari sesama itu bisa agak Diminimalkan, terhindarkan iya, jumlah betul. banyaknya, Iya. gitu. Nah, itu nanti bisa dilakukan oleh teman-teman semua dimanapun berada. Kalau memang niat dan mau, itu kan cara kita berdoa melalui menggunakan getaran gitu. Mudah-mudahan kan alam berkenan untuk mensinkronkan dengan frekuensi yang kita mau, sehingga gejolak-gejolak yang tadinya akan menimbulkan dampak-dampak yang tidak bagus buat masyarakat sekitar bisa agak terminimalisir. Iya, Itu sih kalau betul. menurutku. Iya, benar, Mas. Oh. Oke, matur nuwun Kak Yuta. Ini ada yang nanya terus ini, anak-anak ini kurang ajar. Udah 12 pertanyaan masih disodorin terus. Mungkin bisa iya, lain waktu bisa disambung lagi karena nggak akan ada habisnya kan, rasa penasaran kan Mas, sama-sama belajar itu tadi. Nanti keburu mati lagi handphonenya Mas Syarif. Betul. Ya, mugi-mugi berkah buat kita semua. Ye, Diberkati Mas amin. Syahid, diberkati Rasulullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, 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 amin. Berkah, berkah, berkah. Salam rahayu semuanya, mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Matur nuwun. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.